dan atid ya. Malaikat raqib dan atid. Di mana malaikat raqib dan atid ini juga memiliki nama, yaitu adalah hafiz, hafid dan hadir ya. Nama apa? Nama lainnya itu adalah hafid dan hadir. Hafid itu artinya adalah yang menjaga. Hadir adalah sesuatu yang selalu hadir ya. Jadi kedua malaikat ini itu selalu ada di samping diri kita ya. Baik kita dalam keadaan senang, baik kita dalam keadaan susah, baik kita dalam keadaan terpuruk, melakukan kebaikan, melakukan kemaksiatan, pasti malaikat ini ada di kesamping kita. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadaini al-ismaini. Dan salah satunya ya disebut hafid dan hadir. Jadi kalau misalkan mau dikalimatkan, apakah kalau misalkan malaikat raqib ini selalu hadir dan selalu menjaga diri kita, itu selalu pasti ada ya. Karena dua nama ini bukan sekedar nama saja, tapi juga sebagai julukan bahwasanya kita ini di dunia ini itu tidak pernah benar-benar merasa sendiri, tidak pernah benar-benar merasa tidak diawasi oleh siapapun. Pasti ada yang namanya malaikat yang selalu mengawasi diri kita, entah baik dari perbuatan kita atau apapun seperti itu. Wakila inna ihdahuma raqibun ya. Atau bahkan itu adalah nama daripada yang namanya si raqib atau atid gitu lah. Itu ganti-gantian lah ya antara apa? Raqib dan atid ini namanya tuh ganti-gantian. Maksudnya kalau raqib dan atid yang kita tahu itu tugasnya apa? Mencatat amal baik. Mencatat amal baik. Nah, itu bisa saja kadang raqib yang mencatat amal baik, bisa saja kadang yang mencatat amal baik itu adalah atid. Jadi saling bersimpangan, saling ganti-gantian. Wa qalahu al-Bajuri, itu menurut Imam al-Bajuri. Wal jalalul mahali wa huma yaktabani al-a'mal. Jadi tugasnya kedua mereka raqib atid adalah menulis daripada amal. Kemarin kita telah bahas ya yang namanya amal. Oh belum ya. Jadi kalau yang namanya amal, yang di sini nih, kalimatnya adalah yang ditulis adalah sebuah amal. Amal itu apa? Amal itu apa? Amal itu apa? Perbuatan. Amal dan perbuatan. Amal itu apa? Perbuatan. Perbuatan, ya benar, nggak masalah. Jangan ragu-ragu. Kalau perbuatan, amal. Amal itu adalah perbuatan. Yang bukan perbuatan itu apa? Yang bukan perbuatan itu apa? Oke, saya kasih contoh. Menggunting buku itu perbuatan bukan? Iya. Hah? Perbuatan. Menggunting buku perbuatan. Makan nasi perbuatan bukan? Perbuatan. Perbuatan. Minum air putih perbuatan bukan? Perbuatan. Perbuatan. Apalagi nyetir mobil perbuatan bukan? Perbuatan. Perbuatan. Berpikir perbuatan bukan? Perbuatan. Berpikir perbuatan bukan? Bukan. Hah? Berpikir perbuatan bukan? Perbuatan. Hah? Berpikir perbuatan bukan? Perbuatan. Hah? Perbuatan bukan? Perbuatan. Kalau mimpi perbuatan bukan? Hah? Mimpi perbuatan bukan? Kalau ngehayal perbuatan bukan? Hah? Jadi apa yang dimaksud dengan perbuatan? Mengada-ngada. Melakukan. Hah? Melakukan. Al-a'malu yakni fi'lu bil a'dha'id dhahir ya. Ya, yang namanya amal atau perbuatan itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan anggota tubuh kita yang terlihat. Anggota tubuh kita yang terlihat apa? Mata, kuping, tangan, mulut, hidung, terus apa lagi? Wajah,
kaki segala macamnya itu adalah anggota tubuh yang terlihat. Anggota tubuh kita yang nggak terlihat apa? Hati, terus akal, ya, terus apa lagi? Udah. Jantung kalau di black kelihatan, suka makan jantung ayam. Ya. Jadi kalau misalkan orang makan nasi itu adalah perbuatan. Kalau melakukan perbuatan pasti ada hukum. Kalau misalkan makan nasi hukumnya apa? Makan nasi hukumnya apa? Boleh. Ini orang-orang nggak pada makan nasi apa gimana? Makannya belalang kan? Makan nasi hukumnya apa? Boleh. Minum air putih hukumnya apa? Boleh. Terus beli mobil hukumnya apa? Boleh. Itu adalah perbuatan. Maka menimbulkan suatu hukum. Tapi kalau yang bukan perbuatan, seumpama berpikir menikah dengan 1000 wanita, ada hukumnya nggak? Hah? Ibu Yu mikir nih nikah sama Sahrukan seumpama. Ibu Yu mikir nikah sama Sahrukan di dalam pikiran. Kira-kira mikir nikah sama Sahrukan ada hukumnya nggak? Enggak. Hah? Ada hukumnya nggak? Ada hukumnya nggak? Nggak ada. Jadi misalkan ibu makan nasi dicatat sama malaikat raqib dan atid. Tapi kalau misalkan ibu mikir seumpama 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Mikir 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu nggak dicatat sama malaikat. Jadi nanti kita itu bakal dipertontonkan dengan seluruh amal kita. Itu adalah semua perbuatan kita. Makanya kalau misalkan diri kita pengen melihat film yang paling bagus, film yang terbaik, perbaikilah diri kita dari sekarang. Karena nantinya kita bakal nonton film itu, dan kalau misalkan kita nanti di akhirat menonton filmnya itu tidak sesuai dan bakal diamuk sama malaikat, kita maka tidak akan selamat di akhirat. Subhanallah min dzalik. Mau nonton film yang jelek? Enggak. Mau nonton filmnya tapi dimarahin sama malaikat? Enggak. Mau nonton filmnya yang bisa bikin masuk ke neraka? Enggak. Maka perbaiki diri kita. Nah, seperti itu ya. Jadi yang namanya amal adalah segala perbuatan yang terlihat, ya, yang terlihat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu seumpama mikir atau menghayal punya mobil 1000, punya karyawan 200.000, punya rumah 2 juta, punya pesawat 3 juta, punya uang 100 triliun, apa segala macam. Boleh saja, ya, boleh saja. Dan itu tidak dicatat sebagai hukum, tidak dicatat oleh para malaikat, nggak masalah. Ya, jadi jangan kalau yang namanya malaikat itu mencatat apa yang telah kita lakukan saja. Misalkan ibu dendam sama seorang, seumpama ibu punya tetangganya nyebelin, seumpama ya, tetangganya nyebelin, punya ayamnya sering masuk rumah kita, sering berak sembarangan, seumpama itu kan nyebelin ya, seumpama. Atau punya tetangga yang suka nutupin jalan apa segala macamnya. Nah itu kita saking sebelnya kita tuh ada niat pengen mukul tetangga kita. Ya, ada niatan pengen mukul tetangga kita. Kira-kira niatannya itu ada hukumnya nggak? Niat pengen mukul tetangga kita itu ada hukumnya nggak? Nggak ada, karena semua terbatas daripada niat. Nah, ini adalah salah satu kehebatannya, salah satu keutamaannya daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Muhammad SAW itu dihisab, diberikan jaza atau diberikan balasan sesuai apa yang dia lakukan. Kalau dia punya pemikiran jahat tapi belum dilakukan, maka tidak dihitung. Kebalikannya umat Nabi Muhammad SAW, ketika punya niat baik tapi belum terlaksana,
maka niat baiknya dicatat sebagai suatu Kebaikan. kebaikan. Kira-kira enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Enak Enak. gak? Bersyukur gak? Bersyukur. Maka perbanyaklah yang namanya memperbanyak membaca Sholawat. Tuh ya. Jadi niat buruk kita, niat jelek kita selama belum dilakukan itu maka tidak berefek daripada hukum. Ya, tidak berefek daripada hukum. Terus gimana Ustaz? Boleh nggak saya menghayal sesuatu yang aneh-aneh? Ya silakan saja gitu ya, silakan saja selama masih tahu batasannya. Asalkan kita tetap menjaga daripada hati kita. Karena mungkin pernah saya terangkan dulu sekali, itu yang namanya masalah hati itu bisa merusak daripada diri kita semakin parah itu malah membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. ya. Karena kalau misalkan hati itu cakupannya adalah keseluruhan. Karena yang namanya pemimpin daripada tubuh kita itu adalah hati kita. Ya, itu adalah hati kita. Ahaduhuma anil yamin yaktubul hasanah wal akhar anis shimal yaktubu syai'an. Jadi kalau yang di sebelah kanan ditulis tentang kebaikan. Kalau di sebelah kiri ditulis tentang keburukan. Nah, ini. Apa dalilnya? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqa al mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali fa'iddun ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun wa aqidun. Nah, jadi kita ini diciptakan sebagai Allah, sebagai manusia itu memang sudah dijelaskan memiliki sifat was-was ya, memiliki sifat was-was itu apa? Cemas. Mang. Hah? Apa mamang? Was-was itu apa? Ragu-ragu atau was-was itu tidak tenang, tidak stabil ya, tidak memiliki yang namanya pendirian. Itulah sifat was-was. Jadi dia nggak punya keyakinan di dalam hatinya. Maka daripada itu pula Allah ciptakan dia itu diberikan nantinya akan akan dipertemukan dengan sesuatu dari sisi kanannya dan sisi kirinya, yakni yang tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah raqib dan atid. Wa qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafidun kiraman katibin ya'lamuna ma tas'alun. Nah, jadi kalau misalkan dalam diri kita sebenarnya ada yang menjaga, di mana yang menjaga itu sebagai yang menulis daripada apa-apa yang kita kerjakan, dan sesungguhnya mereka mengetahui apa-apa yang telah kalian lakukan. Misalkan sumpama kita, jadi semua yang kita lakukan ini pasti diketahui sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari jalur malaikat ataupun Allah memang sendiri mengetahui, itu pasti ya, pasti. Jadi kalau misalkan ibu-ibu melakukan kemaksiatannya di tempat yang sembunyi, yang tidak ada orang sama sekali, yang nggak ada makhluk sama sekali, yang nggak ada apapun di dalamnya sama sekali, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti tetap mengetahui. Jadi misalkan ibu-ibu bisik-bisik, bisik-bisik biar saya nggak kedengaran, dia nggak apa-apa, saya nggak kedengaran, tapi Allah maha tahu, maha mendengar. Atau ibu-ibu cerita apa di belakang saya segala macam, ini nggak masalah, karena saya juga punya keterbatasan, tapi Allah maha tahu. Jadi jangan pernah merasa diri kita itu aman daripada yang namanya siksa kubur, atau misalkan siksa atau balasan apa-apa yang kita lakukan. Jadi pekerjaan atau jadi amalnya malaikat raqib dan atid apa? Mencatat. Amalnya malaikat raqib dan atid apa? Amalnya malaikat raqib dan atid apa? Mencatat amal baik. Mencatat Amal baik dan buruk. Tugasnya malaikat raqib dan atid apa? Mencatat Baik. amal baik dan buruk. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya nanya.
Tadi ibu-ibu mengatakan bahwasanya malaikat raqib dan atid itu mencatat amal baik dan Buruk. buruk. Saya tanya, nyatatnya pakai pulpen atau pakai pensil? Hah, pakai hati. Mencatat pakai apa? Spontan. Catatnya pakai apa? Nggak tahu. Goib. Pakai tinta. Pakai buku nggak? Atau pakai apa? Kalkulator atau pakai HP? Pakai buku. Ya. Terus yang ke-9, jadi kita selesaikan aja ya di malaikat hari ini. Yang ke-9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik. Wa huwa mukalun bin nironis sab'ah. Ya. Malaikat Malik tugasnya apa? Menjaga neraka. neraka. Menjaga rumah. Menjaga rumah. Menjaga pintu neraka. Menjaga neraka. Neraka jumlahnya ada 7. Yang pertama neraka jahanam. Itu adalah neraka yang paling panas, yang neraka yang paling berat lah istilahnya. Terus ada neraka lado, ya neraka lado. Terus ada neraka neraka lagi. Ada neraka al-hutomah, ya neraka hutomah. Ada neraka sa'ir. Ada neraka sakor, ada neraka jahim, ada neraka hawiyah. Ya, itu jumlahnya ada 7. 7. Ya, jumlahnya ada 7. Ada neraka jahanam, neraka lado, neraka hutomah, neraka sa'ir, neraka sakor, neraka jahim, sama neraka hawiyah. Mungkin yang terkenal dari kita itu adalah neraka Jahanam. Nah, di neraka jahanam tuh sering sekali disebutkan lah ya sama orang-orang apa segala macam. Nah, kira-kira neraka jahanam ini kan populer lah ya. Hampir semua orang muslim tuh tahu neraka jahanam. Kira-kira ibu pengen tahu nggak neraka jahanam tuh kayak apa? Enggak. Hah? Pengen tahu nggak? Hah? Ibu-ibu pengen tahu nggak neraka jahanam tuh kayak apa? Tapi kan tempatnya populer. Ibu-ibu ngefans sama siapa contohnya? Misalkan ibu-ibu ngefans sama siapa ya? Lu saya harus hati-hati kalau misalnya. Nah, jangan saya di surga. misalkan ibu-ibu ngefans sama Ustadz Meong. jangan. Yang pasti aja, jangan yang ini. Misalkan ngefans sama siapa ya? Pemain bola seumpama nggak kenal ya. Ya. Pulang deh. Apa ya yang Ronaldo deh. Saya mau ngomong sesuatu takutnya ibu nggak tahu. Misalkan zaman dahulu tuh ada yang namanya Elvis apa? Yang penyanyi tuh. Elvis Presley ya kan. Itu kan ibu-ibu seumpama ngefans atau seneng gitu ya sama dia. Seumpama pengen ketemu sama dia ya silakan, itu nanti ketemunya di neraka. Atau ibu-ibu seumpama ngefans sama pemerintah gitu, wah sangat sayang sekali dengan pemerintah, sangat sayang sekali dengan pemerintah karena pemerintah mengayomi kita, tidak pernah berbohong, tidak pernah dolim, tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang-orang yang jahat segala macamnya. Maka nanti ibu di neraka itu ketemu sama pemerintah, ya. Kalau misalkan ibu-ibu mau ketemu sama pemerintah, seumpama doang ya. Terus ada neraka yang namanya lado. Neraka lado itu adalah level 2, level sebelum terakhir. Neraka lado itu adalah, kalau neraka jahanam itu adalah isinya orang-orang munafik dan isinya orang-orang yang atau orang-orang yang kafir lah ya, orang yang ditutup. Dan neraka lado adalah nerakanya orang-orang yang suka berkhianat ya. Neraka lado adalah orang-orang yang suka berkhianat. Apa itu berkhianat? Berkhianat itu Tidak amanah. Salah satunya adalah dia itu menipu seseorang untuk kepentingannya sendiri. Seumpama ketika sebelum nyalonin itu ngomong bakal ngasih minum gratis ya, ngasih minum gratis. Tahu-taunya minum gratisnya nggak dibayar seumpama. Itu ada di negara Zimbabwe kalau nggak salah. Hah? Minum gratis siapa mau minum gratis? Oh
Oke, jadi neraka jumlahnya ada tujuh. Jadi ibu-ibu mau pilih yang mana? Hah? Mau pilih yang mana dari yang 7? Jahanam kah? Atau Hawiyah? Nggak mau. Atau Sakor atau Jahim? Nggak mau semua. Yang paling gampang deh Hawiyah level 1 mau? Nggak. Kalau neraka Hawiyah tuh terkenal ya, ada suratnya ya. Suratnya gimana? Narul Hal. Dan malaikat Malik itu tidak sendiri ya. Malaikat Malik itu tidak sendiri. Malaikat Malik bersama dengan malaikat Zabaniyah ya. Malaikat apa? Zabaniyah. Berapa jumlahnya malaikat Zabaniyah? Jumlahnya itu tis'atu asyara nafaron. Jumlahnya itu ada 19 orang. Walikulli nafarin junudun la ya'lamu adaduhum illallah. Dan dari 19 malaikat ini itu memiliki pasukannya sendiri-sendiri yang jumlahnya tidak diketahui kecuali hanya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikumun nasu wal hijaru 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi neraka itu pasti ya, neraka itu pasti. Terus yang ke-10 yaitu adalah malaikat Ridwan. Ya, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya apa? Menjaga surga. Menjaga surga. Katanya kan ada lagunya ya, Miftahul Jannah la ilaha illallah. Artinya apa? Kunci surga adalah la ilaha illallah. Berarti surga punya kunci. Surga punya pintu nggak? Punya. Pintunya didorong apa ditarik? Hah? Pintunya terbuka. Pintunya didorong apa ditarik? Hah? Emang iya pernah? Magic. Nah, jadi kalau misalkan neraka jumlahnya 7, maka surga juga jumlahnya 7. apa aja? Firdaus. Ya, jadi jumlahnya ada 8. Ya. Yang paling terkenal yaitu adalah surga Firdaus yang pertama. Yang kedua ada surga Ma'wa, ya surga Ma'wa. Kalau misalkan sering baca Al-Quran tuh surga Ma'wa tuh juga terkenal ya, Terus yang ketiga ada Jannatul Huldi, surga Huldi. Yang keempat surga biasa kalau misalkan di surat apa tuh? Jannatun Naim. Nah, Jannatun Naim surat apa ya? Saya lupa. Surat Yasin. Ya pokoknya yang keempat tadi adalah Jannatun Naim. Surga Naim ya. Kalau misalkan saya artikan Naim itu adalah kenikmatan ya. Wa Jannatu Adni ya, Aden, dan surga Aden. Yang terus Darus Salam atau surga Darus Salam. Yang terakhir surga Darul Jalal. Ya, surga Darul Jalal. Wa qila wahidatun wa innama ta'addud fil ismi li syarri fiha wa huwa ra'isun khazanatiha. Sebenarnya surga juga sebenarnya itu cuma satu. Cuman dikatakan bahwasanya nama-nama tadi itu adalah jumlah lantai-lantainya ya, jumlah lantai-lantainya. Yang paling tertinggi adalah surga Firdaus, habis itu surga Ma'wa ya, habis itu surga Huldi. Nah, seterusnya. Jadi surga juga jumlahnya ada 7. Nah, kira-kira Ibu mau masuk yang mana tuh? Ya. Yang pertama Firdaus. Yang pertama tuh neraka jahanam. Surga. Masuk yang mana ibu-ibu? Surga Firdaus.
surga Firdaus. Firdaus. Ya. Emang punya kuncinya? Emang punya kuncinya? Apa kuncinya? La ilaha illallah. Ya, celana doang saya juga bisa. Ya. Jadi kalau misalkan jadi ya memang hakikatnya setiap orang mau dia melakukan dosa sebanyak apapun, mau melakukan kemaksiatan semacam apapun, selama dia melafadzkan la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan Surga. tapi ada tapinya, ya. Ada tapinya yaitu adalah ngantri dulu, nunggu dulu, ya. Nunggunya berapa lama? Ya tergantung amalnya. Kalau amalnya banyak baiknya, yang antrinya sebentar. Paling 1 tahun, ya 1 tahun akhirat lah, berarti 1000 tahun dunia lah, ya. Nggak masalah ya. Terus kalau misalkan amalnya banyak jeleknya, ya berarti nanti disiksa dulu atau dibakar dulu, ditebus dulu, dihisap dulu ya dari keburukannya. Karena kenapa? Karena dihilangkan, karena yang bisa menghuni surga adalah orang-orang yang tidak punya dosa. Nah, atau orang yang memang dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau misalkan dosanya udah dihilangkan di neraka, maka langsung dimasukkan ke dalam surga. Oke, Taib, ada pertanyaan? Saat nanya tuh, Iya, silakan. selama ngantri itu diseksa apa enggak itu? Selama ngantri. Nah, ini bagus. Jadi ada fase-fasenya ya, ada fase-fasenya. Jadi jadi kalau misalnya kita meninggal, itu masuk ke dalam alam kubur. Nanti di alam kubur itu kita nunggu apa? Nunggu masuk ke dalam hari kiamat. Nah, nanti hari kiamat orang-orang dibangkitkan sesuai dengan rupanya segala macamnya. Tapi kalau misalkan memang orang tersebut memiliki banyak kebaikan, maka tidak akan mendapatkan masalah apa-apa. Setelah itu orang-orang baru dipindahkan ke mana? Dipindahkan lalu ke padang mahsyar. Makanya kita dari sekarang harus belajar bahasa Padang biar nanti di sana nggak kebingungan mau nanya-nanya apa-apa. Nah, di padang mahsyar ini kita tuh bakal berjalan nunggu ngantri dengan yang namanya fase yang kedua, yaitu adalah fase di mana yaumul hisab atau hari perhitungan. Nah, kalau nunggunya ini itu benar-benar menyiksa ya. Kenapa benar-benar menyiksa? Karena dikatakan bahwasanya nanti di yaumul hisab itu matahari itu cuma sejengkal dari kepala kita. Ya. Makanya banyak orang yang di situ dikatakan di dalam Daqaiqul Akhbar ya, itu ada kitab tentang masalah hari kiamat, Daqaiqul Akhbar, itu dijelaskan bahwasanya itu orang-orang bahkan lebih memilih masuk ke dalam neraka dibandingkan nunggunya ya, karena saking lamanya tuh nunggu tuh benar-benar beratusan tahun itu nunggunya tuh di situ. Jadi tergantung apa? Tergantung daripada amal ya, tergantung daripada amal. Nah, setelah dihisab barulah melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Di situ dijelaskan nanti bakal masuk ke dalam surga atau ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada caranya biar kita nggak melewati itu semua. Ya. Gimana caranya? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tadi saya sebutkan itu nggak ada. Ya. Misalkan umpama misalkan di akhirat nih, udah di akhirat, kok apa yang diceritain kok nggak terjadi sama saya? Ya berarti memang kebaikannya melebihi daripada orang-orang lainnya. Sampai ibu-ibu tuh mendapatkan akses istimewa yang dimana itu semua fase yang biasanya orang kena itu nggak dapat, istilahnya dapat VIP lah ya. Jadi nggak merasakan yang namanya nunggu, nggak melewati Shirathul Mustaqim, nggak usah, langsung masuk ke dalam surga. Tapi itu orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Ya, mendapatkan ridhonya Allah. Makanya kita sholat biar apa? Biar dapat ridhonya Allah. Puasa biar apa? Biar dapat ridhonya Allah. Zakat biar apa? Biar dapat ridhonya Allah. Semuanya yang kita lakukan karena mendapatkan ridhonya Allah. Seperti itu.
Jadi tapi ya ada beberapa cerita-cerita yang mungkin tapi ya jangan ditiru ya, tapi jangan ditiru. Ini ada kisah, tapi kisahnya itu jangan ditiru. Di mana di dalam kisah ini ada seseorang yang dia itu teriak-teriak meminta tolong kepada Allah, di mana orang tersebut itu ada di neraka yang paling terdalam. Di neraka yang paling terdalam. Di mana di dalam neraka terdalam itu? Ini kisah tuh diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, ya. Karangan Imam Ghazali. Bahwasanya di orang tersebut itu di neraka itu dia tuh berzikir. Zikirnya apa? Ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Hanan ya Manan artinya apa? Hah? Gak tahu. Ya Hanan ya Manan artinya apa? Gak ada yang tahu. Jadi nanti abis ini cari aja di Google, jangan nanya saya terus, saya pusing ya. Nah pokoknya dia tuh selalu berzikir ya Hanan di dalam neraka tuh zikirannya ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan, ya Hanan ya Manan. Itu di neraka yang paling dalam. Semua malaikat gak ada yang dengar. Semua malaikat gak ada yang dengar. Tapi Allah dengar. Tapi Allah dengar. Ketika Allah dengar, Allah suruh perintahkan malaikat buat narik orang tersebut biar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wahai fulan, kenapa engkau selalu berzikir atau mengucap daripada kalimat ya Hanan ya Manan? Ya Allah, bahwasanya engkau adalah Tuhan yang tidak melakukan apapun. Ya, Tuhan yang tidak bisa melakukan apa, maksudnya pasti bisa melakukan apapun. Ya. Meskipun saya tahu ucapan saya ini itu tidak terdengar sama makhluk yang lainnya, tapi saya tahu bahwasanya engkau pasti akan mendengar. Bahwasanya meskipun saya memang sudah masuk neraka, tetapi engkau pasti memiliki rahmat yang jauh lebih luas daripada hukummu. Jadi kalau misalkan orang punya dosa, secara hukum pasti masuk neraka. Tapi Allah kan lebih hebat daripada hukumnya. Maka Allah jauh daripada itu. Maka saya katakan bahwasanya saya ini percaya, saya ini yakin kepada engkau bahwasanya rahmatmu itu tidak terhingga. Maka karena alasannya seperti itu, Allah hanya menggantikan dia, menarik dia yang tadinya di dalam neraka masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena yakin sama rahmatnya Allah. Tuh, Rahmatnya banding. Saking percayanya, saking ini. Jadi kalau kita kan kalau misalkan ya secara hukum, mohon maaf, kalau misalkan ibu-ibu kalau misalkan udah ditop sama hakim masuk ke dalam penjara, ya udah berarti masuk penjara. Tapi di penjara kan kita kan punya yang namanya, misalkan kayak penjara itu maknanya adalah neraka gitu, disamakan dengan neraka. Tapi yang punya neraka itu adalah Allah, terserah Allah. Mau nantinya dia ditarik ke dalam surga, mau apa segala macam, nah itu adalah, makanya jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kuncinya, ya. Jadi kalau mau masuk surga, mau masuk neraka tergantung daripada diri kita sendiri. Mau niatnya amal biar dilihat orangnya boleh. Dapatnya apa? Dapatnya pujian dari orang lain. Misalnya kita sholat di hadapan orang, sholatnya dilama-lamain, terus sholatnya juga dipanjang-panjangin, bacanya baca surat-surat yang panjang biar lihat sama orang lain, ya maka dia bakal dapatkan pujian dari orang lain, tapi Allah nggak puji. Tapi kalau dia niatnya buat Allah Subhanahu wa taala, maka orang lain pun yang nantinya tidak sengaja melihatnya juga muji, dan Allah juga bakal memuji dia. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Baro, apa mau? Apa gue barang? Ya, silakan. Bagaimana caranya untuk menerima takdir atau ikhlas? Caranya gimana menurut menerima takdir, ya, menerima takdir. Jadi ya sebenarnya nggak masalah ya. Kalimatnya gini ya, kalau misalkan ikhlas itu artinya adalah tidak mengharapkan sesuatu. Kalau misalkan menerima takdir itu namanya ridho.
namanya Ridho. Seumpama saya sholatnya ikhlas, ya berarti saya sholatnya tidak mengharap apa-apa, itu namanya ikhlas. Tapi kalau misalkan ridho, itu adalah kandungannya lebih umum lagi. Misalkan saya itu malas sholat, tapi saya ngelakuin sholat karena saya ridho. Ridho apa? Ridho tu billahi robban wabil islamidina wabil muhammadin Nabiyya wa rasula. Nah, bagaimana cara kita biar kita itu ridho atau misalkan terima dengan apa-apa yang telah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau misalkan di dalam kitab Nasha'ihud Diniyah dijelaskan bahwasanya kita itu harus merasa seperti orang yang musafir. Seperti orang yang musafir. Orang musafir itu apa? Orang musafir itu adalah orang yang bepergian, ya. Orang yang bepergian. Dimana kalau orang yang bepergian, dia itu pasti orang tersebut tuh berhati-hati dalam melakukan apapun sesuatu. Misalkan di halaman orang lain atau di rumah orang lain, daerah orang lain, mau dia misalkan dia ngelakuin ini, dia tuh pasti nanya-nanya terlebih dahulu, ya, apakah ini melakukan ini salah apa enggak atau gimana. Jadi orang musafir itu nggak pernah merasa dia itu punya rumah, ya. Kalau orang merasa dirinya bukan rumah, dirinya bukan siapa-siapa, dirinya bukan apa-apa, dan dirinya nggak memiliki apa-apa, pasti dia bakal menjalankan semuanya itu dengan baik. Nah, jadi kalau misalnya kita menerima takdir itu adalah sesuatu yang sifatnya berat, ya. Menerima takdir itu adalah sesuatu yang sifatnya berat, apalagi kalau misalkan takdirnya itu tidak sesuai dengan diri kita. Makanya kalimat itu kalau misalkan dalam bahasa ilmu tauhid atau bahasa akidah itu kalimatnya al-imanu bil qadri bisyirrihi wa bi syai'atihi. Iman kepada qadar baik daripada baiknya maupun buruknya. Padahal nyatanya yang namanya qadar itu tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya qadar yang Allah berikan itu pasti selalu baik buat diri kita. Ya, pasti selalu baik buat diri Kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Cuma saja Allah lebih tahu dan kita gak lebih tahu. Jadi cara yang paling sederhana bagaimana kita biar bisa menerima takdir yang Allah berikan kepada diri kita adalah jangan merasa diri kita itu punya apa-apa. Jangan merasa kita punya hak. Ibu-ibu sholat, ibu-ibu ngerasa punya hak punya hak masuk surga karena ibu-ibu sholat, itu jauhkan hal seperti itu, jauhkan pemikiran seperti itu. Ibu-ibu ngerasa punya hak masuk surga karena ibu-ibu sholat, karena ibu-ibu zakat, karena ibu-ibu puasa, jauhkan daripada pemikiran seperti itu. Karena ketika kita memiliki pemikiran kita punya hak atas apa-apa yang mungkin secara syariat telah jelaskan, maka diri kita nantinya bakal banyak menuntut kepada Allah dan nantinya bakal tidak menerima takdir